got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Makfira Josangaji dari Prodi Akuntansi kelas 4A dengan NPM 022722110996 Universitas Hairun Kota Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi dan mengaitkan dengan salah satu judul jurnal. Untuk pembahasannya kita langsung saja. Etnografi adalah bentuk penelitian yang digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online. Para etnografi menganggap media sosial sebagai manifesti dari fenomena budaya, menjadikannya situs yang sempurna untuk memperoleh pemahaman pelanggan yang kaya dan kontekstual. Dalam etnografi, peneliti bertindak sebagai lalat di dinding, mengamati tetapi tanpa campur tangan. Untuk memahami data budaya yang ada, informasi ini dikumpulkan ketika pelanggan bertindak secara alami, berbeda dari penelitian survei, di mana pelanggan dapat bereaksi untuk menghindari penghinaan atau untuk memuaskan survesor. Dengan menggali jauh ke dalam psikolog pelanggan, etnografi memeriksa obrolan individu di lingkungan alami mereka untuk mencari tahu apa yang membuat mereka gila. Ini juga melibatkan karakteristik kepribadian, keyakinan, pandangan, sikap, hobi, dan fitur gaya hidup. Dengan demikian, etnografi memberikan wawasan yang relevan bagi pemasar untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Jadi secara singkat, etnografi adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki kehidupan dunia virtual di internet dengan fokus pada komunitas virtual dan aktivitas mereka di dunia maya. Dari penjelasan di atas, saya kaitkan dengan salah satu jurnal dengan judul Instagram sebagai medium komunikasi risiko orang tua kepada anak selama pandemi COVID-19, studi etnografi komunitas pola asuh virtual. Instagram sebagai media sosial populer ketiga di Indonesia memiliki peran besar di masa pandemi COVID-19. Yakni sebagai medium komunikasi risiko yang efektif yang menyalurkan informasi yang menjangkau khalayak luas. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana unsur strategi unggahan postingan ditinjau dari 3 kajian, yakni tema sebagai unsur pengelompokan, bahasan jenis, fungsi dari komunikasi sebagai unsur layanan informatif, edukatif, motivasi, serta bentuk yang merupakan unsur penggunaan fitur Instagram sebagai media penyaluran komunikasi. Pandemi virus COVID-19 hadir sebagai tantangan sendiri bagi sistem kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif. Salah satu intervensi kesehatan yang penting dalam menghadapi situasi darurat seperti epidemi, pandemi, krisis kemanusiaan, dan bencana alam adalah komunikasi risiko. Karena selama terjadi kondisi darurat bagi kesehatan masyarakat, komunikasi risiko yang
yang efektif memungkinkan orang yang paling berisiko untuk memahami dan mengadopsi perilaku protektif. Media sosial merupakan salah satu platform yang membantu orang berinteraksi dan bersosialisasi tanpa terhalang jarak, ruang, dan waktu. Penyediaan website dan pembuatan akun di media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi agar diseminasi informasi berlangsung secara cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sini jurnal yang dipakai adalah jurnal komunikasi pembangunan. Dengan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi karena permasalahan berhubungan dengan manusia, yaitu spesifiknya adalah komunitas virtual yang secara fundamental bergantung pada pengamatan di dunia maya. Dengan hasil kajian atau penelitian, yaitu analisis dan penelitian ini mengungkapkan beberapa penemuan. Temuan pertama adalah bahwa terdapat korelasi antara dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan anak yang menjadi konsentrasi tersendiri bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang khawatir akan kondisi anaknya di masa pandemi. Konsentrasi ini dibuktikan melalui adanya konten khusus tentang kesehatan anak yang dibuat oleh ketiga komunitas virtual parenting yang merupakan unit analisis dalam penelitian. Komunikasi risiko dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan risiko untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan menggerakkan khalayak untuk bertindak. Komunitas virtual parenting dalam hal ini melihat bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait dengan komunikasi risiko tentang kesehatan anak agar dapat melakukan upaya preventif, pengendalian dan perawatan kepada anak di masa pandemi COVID-19. Sayangnya, konten komunikasi risiko tentang kesehatan anak yang dilakukan oleh ketiga akun komunitas virtual parenting masih belum dipaparkan secara masif, alias masih dianggap sebagai konten sampingan. Di antara banyaknya pembahasan mengenai pola asuh anak. Temuan kedua dalam hasil kajian analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa dari segi unsur strategi tema, upaya preventif melindungi anak dari paparan virus COVID-19 merupakan bahan diskusi yang paling banyak dijadikan konten oleh ketiga akun komunitas virtual parenting. Tujuan komunikasi risiko juga dapat berbeda dari komunikasi teknis. Dalam situasi berbahaya seperti pandemi, komunikasi risiko yang dilakukan organisasi harus dapat bersifat memotivasi khalayak untuk melakukan tindakan. Tujuan ini menjelaskan mengapa tema upaya preventif melindungi anak dari paparan virus COVID-19 menjadi tema yang paling banyak dijadikan konten komunikasi risiko tentang kesehatan anak. Hal ini terjadi karena pada dasarnya konten dengan tema upaya preventif melindungi anak dari paparan virus COVID-19 berisikan tentang pemaparan informasi sekaligus pemberi edukasi yang mengarahkan para orang tua kepada langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus positif pandemi COVID-19 pada anak. Temuan ketiga menunjukkan bahwa unsur informatif merupakan strategi fungsi yang paling banyak dibuat menjadi konten oleh komunitas virtual parenting. Komunikasi risiko merupakan pendekatan yang berbasis sains untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi apapun. Komunikasi risiko itu tersendiri pada dasarnya merupakan proses pertukaran informasi dan opini interaktif antar individu, kelompok, dan institusi.
Hal ini menegaskan mengapa strategi konten unsur informatif merupakan fungsi yang paling utama diolah menjadi konten dalam komunitas. Selain itu, kebutuhan informasi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat di tengah pandemi. Kehausan masyarakat akan informasi mengenai hal apa yang sedang terjadi membuat komunitas virtual parenting melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang unsur konten yang tentunya akan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Motivasi dari penulis ialah dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh komunitas parenting atau sekelompok orang tua yang memiliki anak, di mana dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan usia bayi 0-2 tahun, golongan batita 2-3 tahun, dan golongan prasekolah 3-6 tahun. Para orang tua dalam komunitas parenting memiliki tingkat kepedulian yang tinggi untuk mengurangi dampak risiko penyebaran virus COVID-19 dengan tujuan yang lebih khusus, yakni menerapkan perilaku protektif atau untuk melindungi kesehatan anak-anaknya dari rantai penyebaran virus COVID-19. Komunikator risiko yang menyebarkan konten informasi seputar pengetahuan parenting selama masa pandemi yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu memanfaatkan platform Instagram dalam melaksanakan komunikasi risikonya. Terima kasih yang sudah mendengar dan menontonnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.